Istilah kurikulum berasal dari bahasa Yunani, yaitu kurir yang artinya pelari dan kurir yang berarti tempat berpacu. Istilah kurikulum berasal dari dunia olahraga, terutama dalam bidang atletik pada zaman Romawi kuno di Yunani. Kurikulum berarti suatu jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari dari garis start hingga garis finish guna memperoleh suatu medali ataupun penghargaan. Jarak yang ditempuh ini kemudian diubah menjadi program sekolah dan semua orang yang terlibat di dalamnya. Program tersebut berisi mata pelajaran yang harus ditempuh oleh peserta didik dalam kurun waktu tertentu. Dengan demikian, pengertian kurikulum secara terminologis adalah sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh atau diselesaikan peserta didik di sekolah untuk memperoleh ijazah. Pertama yaitu asas filosofis. Kurikulum mempunyai hubungan yang erat dengan filsafat suatu bangsa, terutama dalam menentukan manusia yang dicita-citakan sebagai tujuan yang harus dicapai melalui pendidikan formal. Jadi, asas filosofis berkenaan dengan tujuan pendidikan yang sesuai dengan filsafat negara. Di Indonesia sendiri, ada penyusunan, pengembangan, dan pelaksanaan kurikulum harus memperhatikan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan garis-garis besar haluan negara sebagai landasan filosofis negara. Lalu, yang kedua, yaitu asas psikologis. Asas psikologis ini merupakan asumsi-asumsi yang bersumber dari psikologi yang dijadikan titik tolak dalam mengembangkan kurikulum. Asas psikologis sendiri berhubungan dengan bagaimana perkembangan kurikulum bagi peserta didik berdasarkan dari segi perkembangan peserta didik. Agar dalam pengembangan kurikulum yang dilakukan sesuai dengan peserta didik, pada dasarnya psikologi ini nanti akan menjadikan dasar-dasar pembelajaran yang sesuai dengan yang diharapkan oleh kurikulum yang berlaku. Kemudian yang nomor 3 ada asas sosiologis. Asas sosiologis ini yaitu pengembangan kurikulum yang berisikan dengan asumsi-asumsi yang berasal dari sosiologi yang dijadikan titik tolak dalam pengembangan kurikulum. Pendidikan adalah proses sosialisasi melalui interaksi insani menuju manusia yang berbudaya. Dalam konteks inilah, anak didik dihadapkan dengan budaya manusia, dibina dan dikembangkan sesuai dengan nilai budayanya, serta dipupuk juga kemampuan dirinya menjadi manusia. Sosial mengacu pada hubungan antar individu, antar masyarakat, dan individu dengan masyarakat. Nah, yang selanjutnya, atau yang nomor 4 dan yang terakhir adalah asas organisatoris. Asas ini berkenaan dengan organisasi kurikulum. Suatu aktivitas dalam mencapai tujuan pendidikan formal perlu suatu bentuk pola yang jelas dengan bahan yang akan disajikan atau yang akan diproses kepada peserta didik. Pola atau bentuk bahan yang akan disajikan inilah yang dimaksud ke organisasi kurikulum. Asas ini berkenaan dengan masalah bagaimana bahan pelajaran akan disajikan. Model pengembangan kurikulum garis atas bawah, atau juga model administratif, atau juga model dari garis komando atau line staff, merupakan pola pengembangan kurikulum yang paling awal dan mungkin yang paling dikenal. Model pengembangan kurikulum ini berdasarkan pada cara kerja atasan, bawahan, atau top down yang dipandang efektif dalam pelaksanaan perubahan kurikulum. Maksudnya, inisiatif pengembangan kurikulum berasal dari pejabat tinggi, misalnya Kemdiknas. Kemudian, secara struktural dilaksanakan di tingkat bawah. Dalam model ini, pejabat pendidikan membentuk panitia pengarah atau steering committee, serta membuat kelompok-kelompok kerja sesuai keperluan. Kurikulum 1968 merupakan pembaharuan dari Kurikulum 1964, yaitu dilakukannya perubahan struktur kurikulum pendidikan dari Pancawardhana menjadi Pembina Jiwa Pancasila, Pengetahuan Dasar, dan Kecakapan Khusus. Kurikulum 1968 merupakan perwujudan dari perubahan orientasi pada pelaksanaan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Dari segi tujuan pendidikan, Kurikulum 1968 bertujuan bahwa pendidikan ditekankan pada upaya untuk membina dan membentuk manusia Pancasila sejati, kuat dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Isi pendidikan diarahkan pada kegiatan mempertinggi kecerdasan dan keterampilan, serta mengembangkan fisik yang sehat dan kuat. Kurikulum 1975
memberikan landasan baru bagi kebijakan perkembangan kurikulum di Indonesia. Kurikulum ini merupakan kurikulum pertama di Indonesia yang dikembangkan berdasarkan teori, model, dan desain kurikulum modern. Pikiran teoretik tentang peserta didik, proses pembelajaran, penilaian hasil belajar dijadikan dasar-dasar utama dalam pemikiran pengembangan kurikulum ini. Model pembelajarannya dikenal dengan nama perencanaan sistem instruksional dan menjadi model baru dalam dunia pendidikan. Ide kurikulum ini memuat landasan filosofis, teoretis, dan model kurikulum. Kurikulum 1975 masih dikembangkan berdasarkan pemikiran orientasi filosofis, pendidikan keilmuan yang dominan dan tidak berorientasi pada pembangunan. Pertama yaitu berorientasi pada tujuan instruksional. Kemudian yang kedua, pendekatan pembelajaran adalah berpusat pada anak didik atau pendekatan cara belajar siswa aktif ataupun yang sering disebut dengan CBSA. Kemudian yang ketiga, pelaksanaan pendidikan sejarah perjuangan bangsa atau yang sering disebut PSPB. Kemudian yang keempat, materi pelajaran menggunakan pendekatan spiral. Semakin tinggi tingkat kelas, semakin banyak materi pelajaran yang dibebankan pada peserta didik. Kemudian yang kelima dan yang terakhir, menanamkan pengertian terlebih dahulu sebelum diberikan latihan. Yang pertama, dalam kurikulum dan hasil belajar indikator sudah disusun. Padahal indikator sebaiknya disusun oleh guru, karena guru yang paling mengerti tentang kondisi peserta didik dan lingkungan. Kemudian yang kedua, konsep KBK sering mengalami perubahan termasuk pada urutan standar kompetensi dan kompetensi dasar sehingga menyulitkan guru untuk merancang pembelajaran secara berkelanjutan. Kemudian yang ketiga, ada paradigma guru dalam pembelajaran KBK masih seperti kurikulum-kurikulum sebelumnya yang lebih pada teacher oriented. Kemudian yang keempat, memandang kompetensi sebagai sebuah entitas yang bersifat tunggal. Padahal, kompetensi merupakan sistem pengukuran perilaku yang menggunakan paradigma behaviorisme ditengarai tidak mampu mengukur suatu perilaku yang dihasilkan dari pembelajaran bermakna ataupun significant learning berdasarkan dari pernyataan Berry dan Pace pada tahun 1997. Dan kendala yang dihadapi dalam mengimplementasikan KBK adalah waktu, biaya, dan tenaga yang banyak. Kurikulum muatan lokal adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran yang disusun oleh suatu pendidikan sesuai dengan keberagaman potensi daerah, karakteristik daerah, keunggulan daerah, kebutuhan daerah, dan lingkungan masing-masing, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Tujuan sendiri dari muatan lokal yaitu untuk mempersiapkan peserta didik agar memiliki wawasan yang luas dan mantap tentang kondisi lingkungannya, keterampilan fungsional, sikap dan nilai-nilai, bersedia melestarikan dan mengembangkan sumber daya alam, serta meningkatkan kualitas sosial dan budaya daerah sesuai dengan pembangunan daerah dan pembangunan nasional. Yang pertama yaitu studi kelayakan dan analisis kebutuhan. Pada tahapan ini, pengembang kurikulum melakukan analisis kebutuhan program dan merumuskan berbagai pertimbangan, termasuk hal-hal apa saja yang harus dikembangkan. Yang kedua, perencanaan kurikulum. Pada tahap ini, pengembang kurikulum menyusun suatu konsep perencanaan awal kurikulum. Perencanaan itu mencakup tujuan, strategi pembelajaran, metode, media, sumber belajar, dan teknik penilaian. Kemudian yang ketiga, pengembangan rencana operasional kurikulum. Pada tahap ini, pengembang kurikulum membuat rencana operasional kurikulum yang meliputi penyusunan silabus, pengembangan bahan ajar, dan menentukan sumber-sumber belajar. Yang keempat ada pelaksanaan uji coba terbatas kurikulum di lapangan. Tahapan ini bertujuan untuk mengetahui kemungkinan pelaksanaan dan keberhasilan kurikulum, hambatan ataupun masalah apa yang terjadi, bagaimana pengaruh lingkungan, faktor-faktor apa yang mendukung, dan bagaimana upaya mengatasi hambatan atau pemecahan masalah. Yang kelima adalah implementasi kurikulum. Pada tahapan ini, pengembang kurikulum harus melakukan minimal 2 kegiatan pokok. Yang pertama ada kegiatan diseminasi atau pelaksanaan kurikulum dalam ruang lingkup yang lebih luas. Kemudian yang kedua,
melaksanakan kurikulum secara menyeluruh untuk semua jenis dan jenjang pendidikan. Yang nomor 6, yaitu monitoring dan evaluasi kurikulum. Pada tahap ini, pengembang kurikulum melakukan monitoring dan evaluasi kurikulum berupa tahap masukan sesuai dengan desain kurikulum dan hasil ataupun dampak pelaksanaan kurikulum. Dan yang terakhir adalah perbaikan dan penyesuaian. Pada tahap ini, pengembangan kurikulum harus melakukan perbaikan dan penyesuaian apabila berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi kurikulum ternyata terdapat hal-hal yang menyimpang atau tidak sesuai dengan keadaan. Kurikulum adiwiyata adalah kurikulum yang berbasis lingkungan. Proses keterlibatan ini juga melibatkan guru. Guru dilibatkan karena kurikulum adiwiyata adalah kurikulum yang melibatkan lingkungan dalam kegiatan pembelajaran kepada siswa. Kurikulum ini tidak hanya tentang kebersihan sekolah, tapi kurikulum adiwiyata dapat diimplementasikan dalam pembelajaran. Kurikulum adiwiyata dapat disandingkan dengan muatan lokal. Nah, penyampaian materi lingkungan hidup kepada para peserta didik dapat dilakukan melalui kurikulum belajar yang bervariasi. Dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada siswa tentang lingkungan hidup yang dikaitkan dengan persoalan lingkungan sehari-hari. Nah, pengembangan kurikulum ini berbasis lingkungan hidup yang mewujudkan sekolah peduli dan berbudaya lingkungan. Dapat dicapai dengan melakukan hal-hal berikut ini. Yang pertama adalah pengembangan model pembelajaran lintas mata pelajaran. Yang kedua, penggalian dan pengembangan materi dan persoalan lingkungan hidup yang ada di masyarakat sekitar. Yang ketiga adalah pengembangan metode belajar berbasis lingkungan dan budaya. Dan yang terakhir adalah pengembangan kegiatan kurikuler untuk peningkatan pengetahuan dan kesadaran siswa tentang lingkungan hidup. Terima kasih.